baik kita mulai pembahasan soal hari ini dari soal nomor 1. Barangkali silakan dicari terlebih dahulu masing-masing. Nanti silakan di bagian kolom chat disebutkan kira-kira Ananda dapatnya berapa. Oke, Bapak kasih waktu sekitar 5 menit ya. Walaupun sebenarnya ketika tes ini waktu untuk mengerjakan satu soal adalah rata-rata 1,5 menit. Buat yang baru bergabung silakan dicoba dulu mengerjakan soal nomor 1 ya. Jaringan. Gimana Kak Dinda terus underscore? Harus ya. Aduh, aduh, kan ya. Bagi yang sudah ketemu jawabannya Tadi silakan ya. kan kalau 2-3 hari nggak apa-apa lah. Ininya. Recording in progress. Di sini yang perlu diingat mungkin ini ya. Kalau kita punya dua buah titik, katakanlah titik A dengan koordinat x1, y1, kemudian ada titik B dengan koordinat x2, y2, maka kemudian jika sebuah garis melalui titik A dan titik B, bentar, bentar ya. Maka gradien dari garis tersebut akan sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1.
Gimana? Udah ada yang ketemu jawabannya? Ini udah satu orang ya yang jawab C. 2 dan 4 saja yang benar. Oke, kita coba diskusikan ya soal nomor satu ini. Jadi berdasarkan rumus yang sudah kita punya, bahwa nilai dari gradien itu sama dengan X Y2 kurang Y1 per X2 dikurang X1, kita uji satu persatu jawabannya. Kita mulai dari titik yang pertama. Titik yang pertama itu koordinatnya min 3,0. Ingat, eh, garisnya melalui titik 3,1 dan min 3,0. Kita sebutlah ini X1 Y1-nya di 3,1, sementara X2 Y2-nya adalah min 3,0. Maka kita punya gradien sama dengan Y2 dikurang Y1 berarti 0 dikurang 1 per X2 dikurang X1 berarti min 3 dikurang 3 sama dengan negatif 1 per negatif 6 sama dengan 1 per 6. Maka dari sini jelas ya bahwa untuk titik pertama itu tidak punya gradien sama dengan 1/3. Karena yang diminta di sini gradiennya yang 1/3. Nah, dengan demikian ini bukan jawabannya. Jadi kita udah bisa langsung eliminasi setiap option yang menyebutkan bahwa satu benar. Sehingga di sini jelas jawabannya bukan A dan bukan B. Nah, cara yang paling juga bukan ya. Nah, sekarang tinggal option C sama D. Jadi untuk mempersingkat waktu kita nggak usah cek apakah dua benar atau tidak. Kita cukup cek yang empatnya aja. Tetapi nggak mungkin ya kita cukup cek yang empatnya aja ya. Karena kalau empatnya benar pasti, oh iya ya, kalau empatnya benar belum tentu ya. Kita cek yang dua aja ya. Kalau duanya salah nanti berarti jawabannya D. Ya ya benar-benar. Kita cek yang nomor 2 aja. Titik kedua itu 0,0, X2, Y2-nya 0,0, maka gradiennya akan sama dengan 0 dikurang 1 per 0 dikurang 3. Atau negatif 1 per negatif 3. Kita dapat 1/3. Maka otomatis eh, poin kedua benar. Nah, dari jawaban C dan D, di jawaban D itu poin kedua tidak diakui benar. Jadi satu-satunya yang mengakui atau yang memfasilitasi kita sehingga poin kedua ini benar cuma option yang C. Jadi untuk pernyataan keempatnya nggak usah dicek lagi. Kalaupun nanti dicek pasti benar. Karena 2 dikurang 1, 1, 6 dikurang 3 adalah 3 ya. 1/3 juga nanti ujung-ujungnya. Oke, jadi option jawaban yang benar adalah option C. Ada pertanyaan sebelum dilanjutkan? Bisa dipahami ya? Oh ya, untuk catatannya nanti mungkin Bapak share lagi ya di grup. Jadi nggak usah di ini. Mungkin di screenshot boleh, tapi nanti dibagikan file PDF catatannya. Sudah bisa lanjut ke soal berikutnya? Bisa, Pak. Ya, kita lanjut ke soal nomor 2. Oh ini. Diketahui suatu persamaan parabola Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Jika A, B, dan C berturut-turut merupakan suku pertama, suku kedua, dan suku ketiga dari suatu barisan aritmetika, serta garis singgung parabola tersebut di titik 1,12 sejajar dengan
garis Y sama dengan 6X, maka nilai dari 3A ditambah 2B ditambah C adalah titik-titik. Sebenarnya materi yang ini nggak murni grafik fungsi ya, tapi di sini sepertinya ada pelajaran tentang barisan dan barisan aritmatika. Terus karena di sini disebutkan ada garis singgung ya, eh, buat yang kelas 12 yang masih belajar dengan K13 jelas kalian baru saja belajar tentang turunan pertama dari sebuah fungsi ya. Nanti coba kaitkan ke sana untuk memperoleh jawaban soal nomor 2 ini. Silakan dicari terlebih dahulu. Mungkin bagi yang lupa, jadi persamaan garis singgung di titik katakanlah X1, Y1 pada kurva fx misalnya. Maka persamaan garis singgung tersebut rumus umumnya adalah Y dikurang Y1 sama dengan M. M itu adalah gradien dikali X dikurang X1. Nah, nilai M sendiri itu akan sama dengan F aksen X1. Artinya turunan pertama dari Fx dengan X-nya diganti dengan X1-nya. Nilai X1. Intinya di soal ini kita butuh mencari gradiennya dulu. Tetapi ingat karena di sini disebutkan bahwa dia sejajar, dua buah garis kalau dia sejajar, maka gradien di garis pertama akan sama dengan gradien di garis kedua. Itu kalau garisnya sejajar. Oke, kita cek. Belum ada yang menjawab ya.
Udah ada yang menjawab ya? Ada yang jawab 18. Sepertinya ya benar. Bagus. Ada yang jawab iya. Oke, bagus. Yang lain gimana bisa? Oke. Barangkali langsung kita bahas aja ya untuk soal nomor 2 ini. Jadi sebenarnya ABC dikatakan merupakan suku pertama, suku kedua, dan suku ketiga dari barisan aritmatika. Yang perlu diingat adalah bahwa dalam barisan aritmatika itu berlaku nilai dari suku ketiga dikurangi suku kedua akan sama dengan nilai dari suku kedua dikurangi suku pertama. Karena ini sama-sama nilai dari beda ya. Beda dari barisan aritmatika. Maka kita punya U3, suku ketiga ditambah suku pertama, yang ini dipindahkan ke ruas kanan, akan sama dengan U2 ditambah U2, atau 2 kali U2. Nah, U1 di sini adalah nilai dari A, U2-nya adalah nilai dari B, dan U3-nya adalah nilai dari C. Itu yang penting, yang pertama. Yang kedua adalah bahwa parabola tersebut punya garis singgung di titik 1,12. Artinya, titik 1,12 merupakan titik yang terletak pada parabola. Dengan nilai X-nya sama dengan 1 dan Y-nya sama dengan 12. Jadi tinggal kita substitusikan titik X, Y-nya 1,12 ke Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Sehingga nanti diperoleh A dikali 1 kuadrat adalah A, ditambah B dikali 1 adalah B, kemudian ditambah C sama dengan nilai Y. Nilai Y-nya 12. Artinya A ditambah B ditambah C sama dengan 12. Nah, sementara tadi kita punya U3 ditambah U1 sama dengan 2 kali U2. U3 ditambah U1 sama dengan 2 kali U2. Suku ketiganya adalah C, suku pertamanya adalah A, sedangkan suku keduanya adalah B. Artinya C ditambah A sama dengan 2B. Di sini kita punya A ditambah C. A ditambah C dengan C tambah A kan sama. Berarti kita punya 2B ditambah B sama dengan 12. Atau 3B sama dengan 12. Dari sini kemudian kita peroleh nilai B-nya sama dengan 4. Nah, sekarang kita sampai di bagian sini sudah punya nilai B sama dengan 4. Langkah berikutnya adalah, tadi kan Bapak sudah jelaskan bahwa gradien dari garis singgung itu adalah turunan pertama dari fx di titik x1. Nah, di sini kan x1-nya adalah 1 ya. Karena kan titik singgungnya adalah 1,12. Maka kita punya gradien sama dengan f aksen x1. Atau gradiennya sama dengan, nah, nilai dari gradiennya kan kalau dua buah garis sejajar, maka kedua garis tersebut punya gradien yang sama. Dikatakan bahwa garis singgung fx ini punya dia sejajar dengan garis y sama dengan 6x, artinya gradiennya sama. Untuk garis y sama dengan 6x itu jelas bahwa gradiennya sama dengan 6. Jadi kita dapat 6-nya dari ini sih sebenarnya. Persamaan garis itu bentuk umumnya mx y sama dengan mx ditambah n. Nilai m adalah gradiennya. Di sini kan m-nya 6, nilai n-nya 0. Jadi gradiennya 6. Maka kita punya garis yang sejajar dengan garis yang gradiennya 6.
Dengan demikian akibatnya garis tersebut juga punya gradien 6. Artinya 6 sama dengan f aksen x di titik x1. Nah, pertama kita cari dulu f aksen x-nya. F aksen x adalah turunan pertama dari fx atau turunan pertama dari si y-nya. Fx adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Maka kalau kita turunkan menjadi 2ax plus b. Sedangkan f aksen x1, maka ini akan sama dengan f aksen 1. Karena x1-nya adalah 1 ya. Sehingga kita punya 2 dikali a kali 1 ditambah b. Atau sama dengan 2a ditambah b. Jadi kita punya 2a ditambah b sama dengan 6. Nah, nilai b tadi sudah diperoleh sebelumnya, nilai b-nya sama dengan 4. Maka kita punya 6 sama dengan 2a ditambah 4. Dari sini kita bisa peroleh nilai a sama dengan 1. Nah, nilai c-nya bagaimana? Nilai c-nya ya tinggal dilihat. Tadi kita punya a tambah b tambah c sama dengan 12. Yang ini. Karena a tambah b ditambah c sama dengan 12, maka kita punya nilai c sama dengan 7. Nah, pertanyaan di soal apa? Pertanyaannya adalah kita disuruh menentukan nilai dari 3a ditambah 2b ditambah c. Dengan demikian, maka nilai dari 3a ditambah 2b ditambah c sama dengan 3 dikali 1, 3, ditambah 2 kali 4, 8, ditambah 7 sama dengan 18. Jadi jawaban untuk soal ini adalah 18. Oke, semoga bisa dipahami ya. Ada pertanyaan sebelum dilanjutkan? Bisa dipahami ya, Ananda semuanya? Memang agak kompleks ya kalau untuk soal ini. Tergolong sulit tetapi masih inilah, masih bisa. Asal logika dan langkah pengerjaannya benar. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 3 ya. Soal nomor 3, sebuah segitiga dibentuk oleh sumbu X, sumbu Y, dan garis 3X ditambah 4Y sama dengan 60. Pertanyaannya adalah banyaknya titik A, B yang berada di dalam segitiga dengan A merupakan bilangan bulat dan B merupakan kelipatan dari A adalah titik-titik. Silakan dicari. Pastikan membentuk gambarnya benar dulu ya.
Gimana bisa? Atau ada kendala? Afif, Putri, Fahri Akbar, bisa? Ika bisa? Ika, tadi yang jawab siapa ya? Tiara gimana bisa? Dapat jawabannya? Tiara? Hmm. Oke, kita bahas aja ya. Kayaknya ini ribet. Jadi kita punya sebuah segitiga yang dibentuk oleh sumbu X, sumbu Y, dan garis 3X ditambah 4Y sama dengan 60. Di sini sudah Bapak gambarkan sumbu X, sumbu Y, dan garis 3X ditambah 4Y sama dengan 60. Jadi sebenarnya daerah yang berbentuk segitiga yang dibentuk oleh ketiganya itu daerah yang ini. Nah, segitiganya yang ini. Intinya di daerah yang di dalam sini. Kemudian yang ditanya di soal adalah ada berapa banyak titik A, B yang berada di dalam segitiga dengan A merupakan bilangan bulat dan B merupakan kelipatan dari A. Jelas bahwa di sini A-nya tidak mungkin negatif. Lalu A-nya tidak sama dengan 0. Maka kita mulai dari A yang positif. Kita mulai dari A sama dengan 1. Jika nilai A sama dengan 1, nah ingat di sini kan titiknya A, B ya. Berarti kan si A ini adalah titik X-nya. Jadi kita punya X sama dengan A sama dengan 1. Kalau kita hubungkan ke garisnya, maka kita kan punya garis 3X ditambah 4Y sama dengan 60. Dengan nilai X sama dengan A sama dengan 1, maka kita punya 4Y sama dengan 60 dikurang 3 adalah 57. Maka nilai Y-nya akan sama dengan 57 dibagi 4, yaitu berapa ya? 14,25 ya, kalau Bapak tidak salah hitung. Artinya, di sini, nah ini titiknya adalah, koordinatnya adalah 1,14,25. Nah, sekarang kita mau bikin titik dengan nilai A-nya sama dengan 1. Nah, tinggal dihitung berapa banyak B yang bisa. Tapi dengan syarat B-nya harus merupakan bilangan bulat kelipatan dari A. Dengan demikian, maka kalau A-nya sama dengan 1, kita punya nilai B-nya, boleh B-nya sama dengan 1 juga, 1,1. Karena 1,1 kan dia berada di sepanjang garis ini ya. 1,1-nya pasti di sini. Kemudian 1,2, 1,3, dan seterusnya hingga nanti terakhir 1,14. Artinya, untuk nilai A sama dengan 1, kita punya ada sebanyak 14 buah titik yang bisa ditulis. Itu kalau A-nya sama dengan 1. Kita lanjut ke jika X sama dengan A sama dengan 2.
Nah, jadi sebenarnya teorinya seperti itu terus. Kita uji A sama dengan 2, kita uji A sama dengan 3, dan seterusnya. Nah, untuk A sama dengan 2, kembali lagi kita pakai 3X ditambah 4Y sama dengan 60. Karena X-nya adalah 2, kita punya 4Y sama dengan 60 dikurang 6 adalah 54. Kemudian diperoleh nilai Y-nya akan sama dengan 13,5. Artinya, pada garis 3X tambah 4Y sama dengan 60, itu kita punya titik koordinat 2,13,5. Nah, sekarang kita ingin membentuk titik di dalam segitiga dengan nilai X atau nilai A-nya sama dengan 2. Maka kalau A-nya sama dengan 2, kita punya nilai B. Ingat, B-nya harus kelipatan dari 2, berarti 2,4, sorry, 2,2, 2,4, 2,6, dan seterusnya. 2,8 sampai terakhir nanti 2,12. 2,14-nya nggak bisa. Kenapa? Karena kalau nanti titiknya 2,14 berarti sudah terletak di luar dari segitiganya. Sementara kan yang diminta yang di dalam segitiga. Artinya, untuk nilai dari A sama dengan 2, kita punya eh, sebanyak 6 buah titik. Nanti kalian tinggal cek sendiri. Untuk A sama dengan 3, Bapak akan persingkat. Kita punya 4 titik. Untuk A sama dengan 4, kita punya 2 titik. A sama dengan 5 juga punya 2 titik. A sama dengan 6, lalu A sama dengan 7, dan A sama dengan 8. Kita punya masing-masing ini 1 titik. Sementara untuk nilai A lebih dari atau sama dengan 9, mulai dari A sama dengan 9, dan seterusnya, nanti tidak akan ada nilai B yang memenuhi. Artinya kita punya 0 buah titik. Nah, tinggal di total, tinggal dijumlahkan. Tadi kita punya 14 ditambah 6, 20, ditambah 4, 24, ditambah 2, 26, ditambah 2, 28, ditambah 1, 2, 3. Jawaban akhirnya adalah 31 buah titik. Untuk soal nomor 3. Ini memang agak ribet ya kalau dipikir-pikir. Kayak gimana? Bisa dipahami? Suara Bapak bisa terdengar dengan jelas ya? Atau tidak? Oke. Barangkali nanti kalau tidak bisa terbahas semua materi, kita bahas cukup materi yang ini aja ya. Tadi Bapak prepare untuk 2 materi. Tapi kalau nggak keburu waktunya nanti ya kita bahas soal 5 soal yang pertama saja. Jadi bisa apa ya? Ada kemungkinan tipe soalnya nanti seperti ini. Walaupun kalau Bapak pribadi meyakini nanti soal yang keluar nggak mungkin ke tingkatannya kayak gini sih rasanya. Tapi nggak apa-apa kita pelajari yang lebih tinggi sedikit. Kalau soal nomor 1 tadi agak mudah, yang kedua lumayan, yang ketiga ini agak berat. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 4. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan ya. Dari tadi diam-diam baik. Oke, silakan nomor 4.
Gambar di bawah ini adalah grafik dari fungsi Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Pernyataan yang benar adalah mungkin atribut-atribut yang perlu kalian ingat, salah satunya ini ya. Ini titik potongnya katakanlah X1,0 dan X2,0 ya. Harus diingat bagaimana kapan kalau kurvanya terbuka ke atas, ini kan kurvanya terbuka ke atas ya. Kalau terbuka ke atas kira-kira kaitannya dengan nilai yang mana? Apakah nilai A, B, atau C? Kemudian bagaimana dengan hubungan ini? Letak akar-akarnya. Kalau di sini kan X1 dan X2-nya lebih dari 0 ya. Artinya positif. Kemudian kaitannya ke yang mana gitu. Karena di sini ada A, B, dan C, bagaimana cara mencari atau menentukan muatan nilai C? Apakah itu positif atau negatifnya? Silakan dipikirkan dulu. Bapak rasa ini tipe soal yang tingkat kesulitannya mirip dengan soal nomor 1 ya. Sudah ada yang menjawab. Oke, nice. Yang lain bagaimana? Ridwan, Fikarihatul Jannah, Zara gimana bisa Zara? Yang pertama yang perlu diingat dari posisi kurvanya ya. Ini kan terbuka ke atas. Kalau kurvanya terbuka ke atas, maka nilai A-nya lebih dari 0. Kalau terbuka ke atas. Tapi kalau misalnya dia terbuka ke bawah, maka nilai A-nya kurang dari 0 atau negatif. Itu terbuka ke bawah. Nah, kita lihat lagi gambar di soal kita ini. Kurvanya kan jelas terbukanya ke atas ya. Nih. Maka kemudian nilai A-nya pasti positif atau A-nya lebih dari 0. Jadi kita simpulkan ini terlebih dahulu. A-nya lebih dari 0. Selanjutnya, em, perhatikan bahwa di sini kan X1-nya positif, X2-nya positif. Maka nilai dari X1 ditambah X2-nya tentulah positif. Karena penjumlahan dua buah bilangan positif pasti hasilnya positif. Nah, sementara X1 dan X2 itu kan pembuat nol dari ini ya. Pembuat nol dari AX, Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Artinya ini adalah akar-akarnya. Akar-akar dari persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan nol. Ingat, kalau dia X1 tambah X2 kan sama dengan ini ya, negatif B per A. Sedangkan X1 kali X2 sama dengan C per
A. Nah, kita ambil yang ininya. X1 dikali X2-nya lebih dari 0, artinya kita ganti dengan min B per A. Min B per A lebih dari 0. Karena A-nya positif, berarti kalau kita kalikan dengan A kedua ruasnya, tandanya nggak akan berubah. Kita punya min B lebih dari 0. Atau kalau kita kalikan dengan negatif 1 kedua ruas, tandanya akan berubah. Kita punya B kurang dari 0. B kurang dari 0 artinya B-nya negatif. Dengan demikian, maka nilai dari A dikali B pasti positif kali negatif, hasilnya negatif. Atau A kali B kurang dari 0. Makanya kemudian kemungkinan option jawabannya antara B, C, atau E. Yang jelas A bukan dan D bukan. Nah, bagaimana mencari nilai C? Mencari nilai C-nya ya mungkin tadi yang udah jawab, Bapak rasa caranya sama dengan Bapak ya. Mencari nilai C-nya itu adalah ketika nilai X-nya sama dengan 0. Kalau X sama dengan 0, berarti kita punya Y sama dengan A dikali 0 kuadrat ditambah B dikali 0 ditambah C. Atau nilai Y-nya akan sama dengan C. Perhatikan di sini. Kalau X-nya 0, Y-nya di sini. Artinya nilai C-nya di bagian sini. Nah, karena letak titik apa? Karena letak C itu di atas sumbu X, berarti nilai C lebih dari 0. Itu bisa kita simpulkan pakai ini. Salah satu caranya ya. Atau cara lain, kalian pakai X1 kali X2. X1 kali X2 kan positif ya. X1 kali X2 adalah C per A. Karena A-nya lebih dari 0 atau positif, maka C-nya pasti juga positif lebih dari 0. Nah, sekarang tinggal kita cari option mana yang paling cocok. Selain nilai A kali B, di sini juga disebutkan nilai dari A dikurang B ditambah C. Kita cek. A dikurang B ditambah C. A tandanya positif, lebih dari 0. Min B juga nilainya lebih dari 0. Taunya dari mana? Dari bagian ini. Sedangkan C-nya juga positif. Penjumlahan tiga buah bilangan positif, pasti hasilnya juga bilangan positif. Atau kita bisa simpulkan bahwa nilai dari A dikurang B ditambah C pastilah lebih dari 0. Tinggal dilihat di sini, option C salah, option E juga salah, maka jawaban yang benar adalah B. Nilai A kali B kurang dari 0 dan A dikurang B ditambah C lebih dari 0. Oke, bagaimana sampai di bagian sini? Apakah bisa dipahami atau tidak? Oke, bisa ya. Akhirnya muncul Ridwan. Kita lanjut lagi. Soal nomor 5. Bapak ngebut karena ini ya, ini juga direkam jadi nanti bisa diputar ulang. Dan catatannya nanti Bapak bagikan juga. Kita ke soal nomor 5. Jadi diberikan S merupakan himpunan semua nilai A. A-nya elemen, ini lambang bilangan asli ya. Jadi kalau disebutkan seperti ini, A elemen bilangan asli. Nah, bilangan asli itu yang bagaimana? Ya, yang kita hitung mulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Dengan kata lain, bilangan asli itu adalah bilangan bulat yang positif. Jadi diberikan S merupakan himpunan semua bilangan A, semua A bilangan asli, sedemikian sehingga luas daerah sebuah segitiga yang dibentuk oleh garis singgung pada titik P
dengan koordinat B, C, di mana B dengan C-nya bilangan asli. Pada parabola Y kuadrat sama dengan 2AX dan garis X sama dengan B, Y sama dengan 0 adalah 16 satuan luas. Maka jumlah semua nilai A yang mungkin adalah titik-titik. Silakan coba dipikirkan terlebih dahulu. Kira-kira ini maksud soalnya apa? Bahasa soalnya memang terkesan agak ribet ya, tapi kita bisa pelan-pelan dianalisis dulu. Kuncinya adalah bagaimana kita menemukan gambar yang kira-kira sesuai dengan permintaan soal. Di sini kita punya garis Y sama dengan Y kuadrat sama dengan 2AX ya. A-nya bilangan asli. Sebelum Bapak lanjutkan, Bapak pengen kalian ini melihat ilustrasi ini dulu ya. Jadi nanti ketika Bapak jelaskan kalian bisa paham. Sebentar. Udah muncul ya. Nah, yang mau Bapak sharing adalah ini. Apa maksud dari eh, Y kuadrat sama dengan 2AX? A-nya bilangan asli. Bapak akan contohkan, misalnya kalau kita punya Y kuadrat sama dengan 2X. Katakanlah eh, di sini nilai A-nya 1 ya. Nah, maka gambar yang terbentuk lebih kurang seperti ini. Itu untuk nilai A-nya 1. Kalau nilai A-nya sama dengan 2, berarti kita punya Y kuadrat sama dengan, ingat 2AX, A-nya 2, berarti Y kuadrat sama dengan 4X. Lalu kalau A-nya sama dengan 3, Y kuadrat sama dengan 6X. Nah, gini, bisa dilihat di sini ya, gambarnya mirip. Nah, tergantung nilai dari A-nya sendiri. Jadi, Bapak tulis di sini, Y kuadrat sama dengan 2AX. Selagi A-nya positif, dia bakal seperti ini. Nah, tapi kalau A-nya negatif, beda ya. Nah, dia kayak gini. Nah, tetapi kan diingat bahwa di soal disebutkan nilai A-nya positif. Nah, kaitannya dengan yang soal tadi adalah, kita kembali ke soalnya. Nah, kita punya parabola Y kuadrat sama dengan 2AX. Jadi kita ini aja, kita bikin aja gambarnya. Gambar parabolanya. Misalnya seperti ini. Usahakan tulis dengan bagus ya. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ini garis parabola dari Y kuadrat sama dengan 2AX. Aduh, salah.
S merupakan himpunan semua A, sedemikian sehingga luas daerah sebuah segitiga yang dibentuk oleh garis singgung pada titik P, B, C. Oke, nggak apa-apa. Kita bikin seperti ini aja. Atau titik singgungnya di bagian ini aja ya. Ini. Di sini koordinat dari B, C-nya. Otomatis ini B. Katanya segitiganya itu dibentuk oleh garis singgung di titik B, C. Bentar. Suara Bapak masih terdengar jelas ya? Soalnya barusan jaringan agak terganggu. Nah, ini katakanlah begini. Ini garis X sama dengan B. Kemudian, nah, segitiganya kan ini ya. Berarti tugas kita mencari ini, koordinat ini berapa gitu. Ingat-ingat lagi materi yang tadi. Persamaan garis singgung itu bagaimana. Mencari gradien dari garis singgung itu bagaimana. Oke, coba pikirkan dulu sekitar 2 atau 3 menit. Kemudian nanti kita bahas. Udah ada yang jawab ya? Belum. Bapak nggak nyuruh kalian mikir jawabannya ya? Pikirkan maksud soalnya aja dulu sebelum Bapak lanjut bahas. Jadi sekali lagi B, C-nya itu di sini. Bukan ini ya. S merupakan himpunan semua nilai A. Nah, ini tugasnya agak banyak ya. Kita mau cari B-nya, mau cari C-nya mungkin. Kemudian mencari nilai A-nya berapa saja. Dan di sini Bapak rasa ada cukup banyak materi yang kita gabung. Intinya kalau ketemu soal seperti ini sih harus tenang. Kerjakan satu-satu dulu. Apa yang kalian tahu, apa yang kalian punya, kalian cari dulu. Baru nanti dikaitkan, dihubungkan. Katakanlah gini ya, kita bahas yang paling gampang dulu. Garis singgungnya itu kan di titik B, C. Artinya, X, Y dari kurva itu salah satunya adalah B, C. Kurvanya adalah Y kuadrat sama dengan 2AX. Sehingga tinggal kita ganti. Kita substitusi nilai dari XY-nya, di mana XY-nya adalah BC, ke Y kuadrat sama dengan 2AX. Sehingga diperoleh
Y-nya diganti dengan C, kita punya C kuadrat sama dengan 2AX. X-nya diganti dengan B, kita punya C kuadrat sama dengan 2 kali A kali B. Terus satu lagi, mungkin yang jarang diajarkan di sekolah ya, Bapak cukup yakin. Kalau kita melihat ini, jadi garis singgung itu, karena dia, persamaan garis singgung itu karena dia menyinggung di titik B, C ya. Persamaan garis singgung Y kuadrat sama dengan 2AX di titik X1, Y1. Selain menggunakan turunan, juga bisa digunakan rumus seperti ini. Ini kan Y-nya pangkat 2, jadi mau nanti X atau Y, kalau dia pangkat 2, kita ubah menjadi Y kali Y1. Jadi kalau misalnya kalian ketemu persamaan garis singgung dari sebuah kurva, atau persamaan garis singgung dari lingkaran misalnya. Pokoknya kalau dia berpangkat 2, kalian ubah jadi formatnya seperti ini, Y kali Y1. Jadi kalau misalnya ada X kuadrat, kalian ubah jadi X kali X1. Ingat syaratnya adalah kita tahu dia menyinggungnya di titik X1, Y1. Y kali Y1 sama dengan 2 kali A kali X. Nah, bedanya ini, kalau X-nya, di sini kan X-nya berpangkat 1 ya. Kalau untuk yang pangkat 1, kita ubah menjadi X tambah X1, tapi jangan lupa dibagi 2. Artinya kalau misalnya kita punya 3Y ya, 3Y-nya akan berubah jadi 3 kali Y tambah Y1 per 2. Kalau kalian tanya ini datangnya dari mana, kalau dijelaskan lagi pembuktiannya mungkin akan makan waktu cukup lama ya. Tapi Bapak minta kalian ingat ini dulu. Nanti kalau mau yang belum terlalu paham bisa hubungi Bapak di luar ini, di luar jadwal ini. Karena penjelasannya agak lumayan panjang. Kembali lagi Y kali Y1 sama dengan 2A kali X tambah X1 per 2. Perhatikan bahwa 2 dengan 2 ini bisa dieliminasi, dicoret. Sehingga kita punya Y kali Y1. Nah, titik singgungnya itu kan X1, Y1-nya itu kan B, C ya. Tinggal diganti. Y kali Y1 berarti Y kali C. Sama dengan A dikali X ditambah X1. X1-nya adalah B. Jadi kita punya persamaan garis singgung. Y kali C sama dengan A kali X ditambah B. Kita ubah ke sini. Y kali C sama dengan A kali X tambah B. Ingat, eh, kita kan sudah punya ini ya, koordinat ini B, C yang di sini. Kemudian ini kan B, 0. Nah, tinggal cari koordinat ini. Kalau koordinat ketiganya, yang ini dan ini kita bisa tahu, maka kita bisa tentukan rumus umum untuk luas segitiganya. Ingat, segitiga yang terbentuk luas daerahnya adalah 16 satuan luas. Jadi Bapak salin lagi, koordinatnya ini B, C sudah, yang ini B, 0. Nah, tinggal yang ini, yang satu ini. Nah, di sini jelas bahwa nilai Y-nya adalah 0 ya. Kita tinggal cari nilai X-nya lagi. Karena kan dia berada di sumbu X ya, letaknya itu. Karena titik ini, katakanlah titik Q, berada di garis Y kali C sama dengan AX tambah B, artinya kalau kita mau cari nilai X, kita masukkan nilai Y-nya sama dengan 0. Jadi input nilai Y sama dengan 0, kita punya Y dikali 0
sama dengan A dikali X ditambah B. Y dikali 0 adalah 0, berarti 0 sama dengan A kali X tambah B. Kedua ruas dikalikan dengan 1 per A, atau kalau mau gampang dibagi dengan A. 0 bagi A adalah 0. Ini kalau dibagi dengan A, ingat A-nya bilangan asli ya. Jadi kita boleh bagi dengan A. Kita punya X tambah B sama dengan 0. Karena X tambah B sama dengan 0, maka nilai X sama dengan negatif B. Artinya, koordinat dari titik Q adalah min B, 0. Min B, 0. Nah, sekarang tinggal ini ya. Kita lihat lagi. Luas segitiganya katanya tadi adalah 16 satuan luas. Ini sudah jelas siku-siku. Nah, Bapak bikin lagi gambaran segitiganya. Aduh, salah. Sebentar. Ingat kalau kita punya segitiga siku-siku kan luasnya itu adalah panjang alas kali kali tinggi bagi 2. Nah, alasnya sejauh berapa? Nah, alasnya kalau Bapak bilang sih ini panjangnya adalah 2B. Kenapa bisa 2B? Karena lihat, ini titiknya B, 0, katakanlah 3,0. Nah, yang satunya lagi adalah min 3,0. Dari min 3,0 ke 3,0 kan panjangnya 6 ya, karena 6 itu sama dengan 2 kali 3. Sama dengan ini ke sini sepanjang B, ini juga B. Jadi B tambah B adalah 2B. Tingginya bagaimana? Karena koordinat di sini adalah B, C. Nah, maka tingginya pasti setinggi C. Jadi segitiga yang dibentuk adalah segitiga dengan alas 2B, tingginya C. Nah, luas segitiga adalah alas kali tinggi bagi 2. Sama dengan alasnya 2B dikali tingginya C bagi 2. Nah, luas segitiga yang dibentuk katanya 16 satuan luas. Sudah disebutkan di soal. Berarti kita bikin ini sama dengan 16. Kita bisa simpulkan sejauh ini kita punya nilai dari B kali C sama dengan 16. Nah, ingat bahwa B dan C haruslah bilangan asli. Taunya dari mana? Taunya dari sini. Nah, tinggal kita tulis. Karena B dan C-nya harus bilangan asli, maka kemungkinan nilai B dengan C-nya bisa jadi B-nya 1, C-nya 16, karena 1 kali 16 adalah 16. B-nya 2, C-nya 8, B-nya berapa lagi ya? 4 ya? 4 dengan 4, kemudian 8 dengan 2, dan 16 dengan 1. Yang diminta di soal apa? Yang diminta di soal adalah nilai A. Semua nilai A yang mungkin. Nah, bagaimana cara mencari nilai A? Nah, mencari nilai A sebenarnya kita ambil dari yang ini. Nah, kalau lebih jeli lagi lihat soalnya ya. Lihat yang udah kalian cari tadi. Nih. C kuadrat sama dengan 2AB. Bapak tulis lagi C kuadrat sama dengan 2AB. Berarti kita punya nilai A sama dengan C kuadrat per 2B. Nah, tinggal dicari. Tapi yang perlu diingat adalah bahwa nilai A-nya harus bilangan asli ya. Pertama, kalau C-nya 16, B-nya 1, kita punya 16 kuadrat per 2 kali 1. Sama dengan berapa ya? 16 kali 16 per 2. Atau 8 kali 16. 8 dikali 16 adalah 128. Oke, kita udah punya satu buah nilai A. Kalau C-nya 8, B-nya 2. Berarti A sama dengan 8 kuadrat per 2 kali 2. 8 kuadrat adalah 8 kali 8, 2 kali 2 adalah 4. Kita punya 2 kali 8 sama dengan 16. Nilai A-nya. Lanjut, jika A sama dengan C
kuadrat per 2 kali B. C-nya 4, berarti 4 kuadrat per 2 kali 4. 16 per 8 adalah 2. Masih bisa diterima. Nilai A-nya masih bilangan asli. Tapi kalau C-nya 2, B-nya 8, kita punya 2 kuadrat per 2 kali 8. Ini jelas bukan bilangan asli ya, karena ini jadi perempat nanti ya. 4 per 16. Begitu juga dengan kalau C-nya 1, sementara B-nya 16. Ini juga tidak memenuhi. Maka nilai A yang memenuhi cuma ada 3 buah, yaitu 128, 16, dan 2. Apakah soal sudah terjawab? Belum. Karena yang diminta adalah jumlah semua nilai A. Maka jumlah semua nilai A adalah 128 ditambah 16 ditambah 2. 128 ditambah 2 adalah 130, ditambah 16 adalah 146. Jadi jawaban untuk soal nomor 5 adalah 146. Oke, gimana? Bisa dipahami? Bisa, oke mantap. Jadi banyak-banyaklah berdoa. Mudah-mudahan pas tes nanti nggak ketemu soal kayak gini ya. Karena kalau ketemu soal kayak gini, Bapak rasa ya bolehlah di skip. Kecuali kalian cukup yakin bisa dan punya banyak waktu ya. Oke, ada pertanyaan lagi sebelum ditutup? 5 soal berikutnya kita bahas di kesempatan berikutnya ya, minggu depan. Ada yang mau ditanyakan? Halo? Tidak, oke. Baik, Bapak rasa sekian untuk hari ini ya.